Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pernah gak sih kalian egois? Tentu semua manusia pernah egois. Wajar, karena kita semua manusia yang gak ada apa-apanya. Tapi uswatun hasanah kita Rasulullah SAW itu orangnya gak egois loh. Jadi ada kisah saat perang Khaybar. Jadi perang Khaybar ini perang melawan Yahudi Madinah. Ini juga masuk ke peperangan besar, dan ini adalah perang terakhir yang sulit. Jadi kesana-sananya perang-perang itu gampang gitu. Nah, penyebab perang Khaybar adalah karena Yahudi Bani Nadir yang setelah terusir dari Madinah lalu menetap di Khaybar menimbulkan permusuhan melawan umat Islam. Mereka itu memprovokasi bangsa-bangsa Arab untuk melawan Rasulullah SAW. Nah, kisah ini tuh diriwayatkan dalam suatu hadis. Pada saat kemenangan perang Khaybar, Sofiyah menjadi salah satu tawanan perang. Sofiyah ini calon istrinya Nabi Muhammad. Keluarga besar Sofiyah terbunuh, suaminya terbunuh, pamannya terbunuh, ayahnya terbunuh, keluarga besarnya pokoknya terbunuh. Di situ Sofiyah merasa marah, sedih, campur aduk. Bahkan Sofiyah sampai bilang Muhammad adalah orang yang paling aku benci saat itu. Dan bisa dibilang Sofiyah menjadi sebatang kara saat itu. Terus Nabi datang ke tenda tawanan perang nyariin Sofiyah karena Sofiyah ini anak kepala suku. Beliau mencari Sofiyah ditemani beberapa orang sahabat. Rasulullah datang dengan raut wajah yang penuh empati, layaknya seorang sahabat. Rasulullah duduk di sebelah Sofiyah, sementara Sofiyah tetap diam dan masih dalam keadaan marah karena orang terdekatnya terbunuh dalam perang Khaybar. Sofiyah tidak bisa apa-apa karena ia berstatus tawanan perang. Mau ngelawan gak bisa, mau lari gak bisa, orang di base campnya musuh kan. Ia mengira Rasulullah akan memperlakukan dirinya seperti memperlakukan tawanan pada umumnya. Tapi ia terkejut dengan apa yang Rasulullah perlakukan kepada dirinya. Nah, Rasulullah justru meminta maaf kepada Sofiyah dengan rasa empati yang dalam. Apakah Nabi menzalimi keluarga Sofiyah? Tidak sama sekali. Tapi Nabi tidak memiliki sifat ego dalam dirinya. Beliau meminta maaf seperti merasakan bagaimana rasanya di keadaan yang Sofiyah sedang rasakan. Rasulullah menjelaskan lalu meminta maaf. Sofiyah, maafkan aku atas kematian ayahmu. Sofiyah, maafkan aku atas kematian suamimu. Sofiyah, maafkan aku atas kematian saudaramu. Dan seterusnya sampai Sofiyah pun jatuh hati pada Rasulullah. Padahal Rasulullah di situ nggak salah loh. Hingga Sofiyah luluh dan Sofiyah jatuh hati. Kemudian Sofiyah menceritakan mimpinya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku pernah bermimpi bahwa dalam mimpi saya melihat ada rembulan di atas kota Madinah lalu jatuh ke pangkuan saya. Jibril kemudian turun menjelaskan maksud dari mimpi Sofiyah kepada Rasulullah SAW. Jibril berkata, maksud dari mimpi Sofiyah itu adalah kamu ya Rasulullah. Rembulan itu adalah engkau. Ia akan menjadi istri di dunia dan di akhirat. Rasulullah pun terkejut, gimana nggak kaget? Orang suaminya baru terbunuh, ayahnya terbunuh, pokoknya keluarga besarnya terbunuh. Terus Jibril turun menjelaskan lagi, ya Rasulullah, Allah menyuruh engkau untuk melamar dia. Dengan rasa tidak enak hati, Rasulullah melamar Sofiyah. Kemudian Sofiyah menerima lamaran Rasulullah. Menikahlah Rasulullah dengan Sofiyah dengan hanya bermodalkan maaf. Lalu Sofiyah bilang di dalam hadis tadi, dulu Muhammad adalah orang yang paling aku benci, namun sekarang beliau adalah orang yang paling aku cintai. Saudara muslimku sekalian, perlu diingat, ego adalah suatu hal yang Rasulullah nggak pernah ajarin ke kita. Kita diharuskan untuk meminta maaf pada orang yang kita buat sakit hati atau semacamnya, atau bahkan yang orang lain bikin sakit hati kita. Karena di sini bukan perihal siapa yang salah, tapi siapa yang mau masuk surga duluan. Coba lihat bagaimana Rasulullah meminta maaf. Enggak cuma maaf ya, fine, beres, enggak. Rasulullah menjelaskan lalu meminta maaf, menjelaskan lalu meminta maaf.
sampai Sofia jatuh hati. Padahal Rasulullah di situ posisinya nggak salah. Nah, di bulan yang suci ini, alangkah baiknya jika kita saling memaafkan sesama saudara muslim kita. Kita berusaha mengikis egoisme yang ada dalam diri kita. Apalagi bentar lagi mau Idul Fitri kan? Semoga kita dapat mengamalkan apa yang Nabi ajarkan kepada kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari, meski pastinya tidak akan sama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel kita ya, supaya kita tetap semangat berdakwah dan memberikan wawasan untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.